Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, pada man nafa'a bi ulumihi wa barakatihi nafahati hamadati karamati fid darini amin. Faramun zada at-tarjamata bih, menambahkan ya Imam Nawawi. Belum sampai. Misaluhu fil makili, contohnya. Contoh apa itu? Judulnya adalah lil mustari qabdul mabit in kana samanu muajjalan. Walau bi'a syai'u taqdiran kathawbin wa ardin dar'an tatan kailan usira ma'an nakli azabuh. Nah, kalau sesuatu dijual pakai kadar, baik dengan cara ukuran, takaran, timbangan, hitungan, maka untuk sahnya qobat disyaratkan untuk menghitungnya kembali. Contohnya, pada barang yang ditakar, bi'tukaha, aku jual akan kamu, akannya, nya artinya soburoh, tumpukan makanan. Kulla sa'in bidirhamin, akan setiap satu sok dengan 1 dirham. Atau bi'tukaha bi asyratin masalan, aku jual akan kamu, akannya tumpukan makanan dengan 10 dirham. Masalah sebagai contoh, ala annaha asaratu asubi, di atas sesungguhnya tumpukan makanan itu 10 sok. Dengan 2 metode. Satu, saya jual tumpukan makanan ini per liternya sekian, atau saya jual setumpuk padi ini dengan harga 100.000 kalau dia 10 gantang. Walau qabada ma zukira juzafan, jikalau menerima ia seseorang akan sesuatu yang telah disebutkan tadi secara tumpukan, niscaya tidak salah qobat. Akan tetapi yadkhulul maqbudu fi damanihi, masuklah barang yang diqobat ke dalam tanggung jawabnya pembeli. Barang yang diqobat masuk ke dalam tanggung jawab pembeli, hanya saja qobat belum sah. Kalau belum sah berarti belum boleh dijual. Nah, kalau dijual harganya per liter. Tapi kalau dijual sekarung itu dengan satu harga, sekarung padi ini saya jual harga sekian, maka tidak perlu dihitung lagi. Tapi kalau dibilang saya jual sama kamu sekarung padi ini dengan harga per kilo sekian,
lalu hanya diterima tanpa ditimbang ulang, maka qobatnya tidak sah. Kalau barang hilang tanggung jawab pembeli, tapi kalau dia jual kembali belum boleh, karena belum sah qobatnya. Walau kana lahu shakhsin ta'amun muqaddarun ala Zaidin, jikalau ada milik baginya seseorang itu makanan yang dikadarkan akan dia makanan atas si Zaid, seperti asyrati asu'in, 10 sok salaman dalam bentuk jual beli salam. Wa li amrin alaihi misluhu, dan bagi si amar terhadapnya seseorang itu semisalnya, yaitu 10 sok. Fal yaqtar li nafsi min Zaidin, maka hendaklah dia menakar untuk dirinya sendiri ketika diterima dari si Zaid. Kemudian hendaklah dia menakar kembali li amrin, untuk diserahkan kepada si Amar. Untuk apa ditakar 2 kali? Liyakunal qabdu wal ikbadu sahihaini, supaya adalah qobat dan ikbad itu sah kedua-duanya. Kita beli, seseorang membeli gandum dengan kadar 10 sok dari si Zaid. Seseorang, katakanlah itu si Basir. Si Basir telah membeli 10 sok makanan dari si Zaid. Maka ketika si Zaid menyerahkan makanan ini ke Basir, bahan makanan ini ke Basir supaya sah, itu diliter ulang. 10 sok itu dipastikan. Setelah diliter, dimasukkan dalam karung. Berapa jumlahnya ini? 10 sok. Kemudian dia, si Amar, membeli 10 sok juga kepada si Basir, gandum 10 sok. Maka si Basir ini ulang lagi takarnya ke karung yang lain untuk diserahkan ke si Amar. Padahal dah jelas ni barang 10, ada orang beli 10, ulang lagi takarnya. Terjadilah kasus dalam hal ini. Nah, siapa yang menakar ulang beras yang sudah dikarungi 30 kilo per karung, 10 kilo per karung? Tidak ada. Toko beli beras itu seperti yang nampak di luar, dari karungin 10-10. Dan saya rasa dia nggak takar lagi. Mungkin dia timbang. Wallahu a'lam. Kalau sudah langganan berkali-kali, rasa nggak ditimbang, masuk dalam toko tanpa ditimbang, berarti qobatnya tidak sah. Lalu kita beli lagi. Nah, di toko tersebut 1 karung 10 kilo, ditimbang nggak kemarin? Nah, apa hukumnya? Tidak sah lagi. Nah, tadi dibuat tapi kan syaratnya bukan dibuat, syaratnya adalah ditimbang ulang. Dia bahasa ni fal yaqtal li nafsihi summa yaqtal li amrin, supaya kedua-duanya sah. Nah, mana cara keluar pada aturan itu?
solusinya adalah beli beras per liter. Solusi kedua adalah beli beras bukan per kilo, tapi per karung. Nah, jadi cara akadnya adalah saya beli beras 1 karung ini dengan harga 75.000. 175. Saya beli beras 1 karung ini dengan harga 175. Itu harus sah kan? Bukan per liter. Nah, per karung. Saya rasa orang itu juga per sonozananya. Jadi sah ya. Mungkin niat dulu ya. Ya, akadnya dirubah niatnya. Akadnya, Bu beli 3 karung. Nah, karung yang mana? Karung yang katanya kan isi 10 kilo. Karung yang katanya isi 10 kilo. Jadi kita beli per karung, bukan per kilo. Itu sah. Nah, itu salah satu cara akadnya. Ya, biar lebih sahnya adalah kita beli beras enceran, lalu ditakar, masukkan dalam, itu lebih sah. Falau qala li amrin ikbid man turid ma li alaihi nafsik, maka jikalau berkata ya seorang ke Ammar, terimalah olehmu akan orang yang kamu mau, akan hartaku, di atasnya orang tersebut, untuk dirimu, ani dari diriku. Fafa'ala, maka melakukan ia orang tersebut, fal qabdu fasidun lahu, maka hukum qabat itu rusak baginya seseorang. Maka hukum qabat itu rusak baginya seseorang yang mengqabat. Wa huwa bin nisbati ilal qail sahih, dan dianya qabat kalau dinisbahkan kepada orang yang berkata, itu hukumnya sah. Tabarra'u bihi zimmatu Zaidin fil asahi, terlepas dengannya qabat oleh tanggung jawab si Zaid. Kita saya ikbid manturi. Hah? Min Zaidin. Ada bingung ini. Tak tahu min Zaidin. Kenapa dia yang lain? Ulang. Falau qala, maka jikalau berkata ia seseorang, kepada siapa dia berkata? Kepada si Ammar. Apa kata dia? Ikbid min Zaidin mali alih li nafsika min anni, terima olehmu dari si Zaid akan hartaku yang ada di atasnya si Zaid, untuk dirimu dari aku. Maka melakukan ia si Ammar, maka qabat itu rusak baginya Ammar, dan dianya qabat dinisbahkan kepada orang yang berkata itu sah, terlepas dengannya qabat oleh tanggung jawab si Zaid. Menapa as-sah li izni fil qabdi minhu, karena izinnya seseorang, karena izinnya seseorang pada mengqabat darinya si Zaid. Wa wajhu fasadihi li amrin kaunuhu qabidan bi nafsihi min nafsihi,
jalan rusaknya qobat bagi amal itu li amrin, wawnya amrin dengan amrinnya jauh dekat. Jalan rusaknya qobat bagi amar itu keadaannya amar itu qabidan mengqobat ia si amar binafsihi dengan sendirinya amar min nafsihi dari dirinya amar wa ma qabidahu madmunun alaih, sesuatu yang telah mengqobat ia amar akannya sesuatu itu madmun, barang yang ditanggung terhadapnya amar. Wa yalzamu radduhu lidafi', dan wajib akannya amar oleh mengembalikannya barang kepada orang yang menyerahkan berdasarkan muqabil asal. Wa alal as-sahih, berdasarkan pendapat asal, yakiluhul maqbudlah lil qabid, menakar akannya barang oleh si maqbudlah, menakar akannya barang oleh si maqbudlah bagi orang yang mengqobat. Maqbudlah adalah seseorang, orang yang mengqobat adalah si am. Dan seperti hutang salam, sama dengan hutang salam, yaitu hutang qardi dan hutang itlaf. Wal ibaratu tasmalu salasata, redaksi itu mencakup 3 hutang tersebut: hutang qardi, hutang itlaf, hutang salam. Nah, Safir punya hutang qardi ke saya 10 liter beras. Ingat? Enggak? Enggak ingat? Nah, katakan aja ingat. Antum punya hutang beras sama saya 10 liter. Saya bilang sama Ihsan, ikbid min Safir. Ihsan, antum ambil dari Safirullah 10 liter beras untuk antum sebagai hutang dari saya. Nah, mungkin Ihsan mungkin saya juga berhutang sama Ihsan, hutang qardi kah itu, hutang salam kah itu, atau hutang itlaf. Ada karung hitam, ketika kebersihan buang semua karung-karung itu, terbuanglah beras Ihsan 10 liter sih. Ini makan ayam. Tertanya, itu beras siapa yang kebuang udah makan ayam? Bilang Ihsan. Berarti hutang saya ke Ihsan hutang itlaf, hutang Safir ke saya hutang qardi. Nah, hutang qardi, nah antum mau barang kurang 10 liter itu hutang ke saya, itu hutang qardinya. Hutang barilah 10 kilo 10 liter, mau doa syukuran, hutang qardi. Hutang saya ke Ihsan gara-gara salah buang barang orang. Nah, itu nama hutang itlaf, hutang yang wajib kita bayar gara-gara membuang, merusak barang orang lain.
Jadi karena hutangnya sama-sama 10 liter beras, maka saya bilang sama Ihsan, ambil sama Safir 10 liter beras, antum terima sebagai pembayaran hutang dari saya. Bagilah Ihsan, jumpa Safir, dia terimalah 10 liter beras. Nah, qobat Ihsan ini sah atas nama saya. Wa huwa binisbati ilal qail sahihun. Nah, qobat tadi kalau dinisbahkan ke saya itu jadi sah, maka bebaslah tanggung jawab Safirullah. Berarti dia sudah selesai bayar hutang karena qobatnya sah. Kenapa qobatnya sah? Karena saya izinkan Ihsan untuk mengqobat hak saya. Nah, tapi dari qobat saya ke Ihsan itu belum betul, belum sah. Kenapa? Karena terjadi ittihadul akidain, bersatunya dua orang akad, atau ittihad ikbad qabid wal muqbid. Nah, telah bersatu orang yang menyerahkan sama orang yang menerima. Nah, setelah Ihsan terima beras 10 liter ini, berarti beras itu kan statusnya pembayaran hutang dari saya. Nah, sementara saya belum serahkan ke Ihsan dan Ihsan belum terima. Yang terjadi apa? Dia menyerahkan beras itu atas nama saya ke dirinya sendiri. Dia yang nyerahin, dia yang nerima. Maka hukumnya tidak sah. Dan bahasa di sini, wa wajhu fasadi li amrin, rusaknya qobat bagi Ammar itu keadaannya Ammar telah mengqobat sebuah barang dengan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Dia yang menyerahkan ke dirinya. Jadi dia bilang, tangkan Ihsan, saya serahkan barang ini kepada kamu, bayar hutang. Nah, saya terima ya Ihsan. Jadi dua orang gak main wayang nih. Nah, dia kopi, dia mukbir. Maka beras 10 liter di tangan Ihsan itu matmun, barang yang harus dibayar kalau hilang. Dan dia belum boleh pakai, belum boleh dimakan, belum boleh dijual, karena qobatnya tidak sah. Maka Ihsan wajib menyerahkan beras itu ke saya. Nih, sudah saya bantu mengqobatkan dari Safir, serahkan ke saya dulu. Nah, setelah itu saya ambil, oke, beras hutang Safir sudah sampai di tangan saya, dan saya serahkan ke antum kembali sebagai bayar hutang. Itu muqabil asal. Nah, kalau ikut pendapat asal, Ihsan ketika terima beras 10 liter dari Safir, dia liter dulu. 10 cukup buat 10, baru sah. Kemudian dia datang ke rumah, kemudian saya terima dan saya mau bayar lagi ke Ihsan, saya liter dulu. Dan 10 baru serah. Kalian sisa bedanya 5 biji beras. Nah, ini tambahnya dulu. Nah, itu menurut pendapat asal, karena qobat itu kalau dia per liter harus diliter ulang. Titik. Pendek cuma pembahasannya, lama waktu. Kita tinggalkan sebentar. Berarti kalau yang kayak beli bakso harus batal juga. Batal. Kalau zakat fitrah mana enggak? Yang lagi enggak? Kalau zakat fitrah Beli berasnya gitu. beli beras memang berkarung, cuma belinya bagaimana cara? Ini beli per kilo ya. Berarti angkatnya saya beli berasnya 30 kilo. Pokoknya yang 10 kilo aja.
Beli 3 karung atau beli 30 kilo? Saya mau beli beras 30 kilo ngomongnya, atau saya beli beras 3 karung? Karung aja. Hah? Ya, beras itu berarti sah aja. Nanti kemarin zakat fitrnya nggak sah, kemudian bayar lagi, kemudian cara membelinya sah, kemudian bayar lagi, nanti saya menyerahkannya nggak sah, nanti ulang lagi. Jadi 3 kali kotonya ini. Berarti kalau amannya bilang ke orangnya karung ya? Karung. Saya ada tulisnya di berasnya 10 kilo ya. Kalau mau per kilo timbang lagi, naikkan lagi di timbangan. Kita bilang kan, saya mau beli beras 10 kilo, kemudian dikasih dia sekarung. Ini 10 kilo kan nih? Katanya 10, timbang lagi lah, harus timbang lagi. Nggak ribet itu. Kalau di Heller bisa dia timbang lagi, toko beras bisa ditimbang lagi. Tapi di grosiran dia jualan banyak pada beras itu nggak bisa ditimbang lagi. Dia bukan profesional. Nah, dia jual sambilan beras, nggak mungkin ditimbang. Maka lebih amannya saya beli 1 karung, tinggal ubah akadnya saja. Karena kalau 1 karung berarti kan tidak dihitung Jumlah pasti. ya. Nanti kalau sampai di rumah hanya 10 kilo kurang 2 on, itu dimaafin. Dia pun aman dari jual beli, kita juga aman. Karena kita beli nggak 10 kilo, kita hanya beli 1 karung. Kalau kita beli per kilo tapi terido kan kurang terido, tetap nggak sah. Oh, tetap nggak sah kalau nggak ditimbang. Karena syaratnya qobat yang sah pada barang yang dihitung, qobat yang sah pada barang yang diukur, qobat sah pada barang yang ditimbang, qobat yang sah pada barang yang diliter, diulang liternya. Nah, ulangannya itu yang jarang ditemukan. Berarti mengulang itu dari pembeli juga. Dari pembeli ke penjual. Pembeli. Iya. Dia kan belum dia liter, belum dia kilo. Misalnya kita udah sebagai penjual udah ditimbang kan, pasti 5 kilo udah. Pas pembeli tetap harus di. Enggak perlu lagi. Misalnya kita beli gula 1 karung, kemudian kita isi per kilo, 1 kilo, 1 kilo, itu nggak perlu diulang lagi karena sudah ditakar. Nah, sebaiknya waktu qobat itu memang diulang lagi, standby timbangan. Oh iya, harus diulang lagi karena yang ceritakan qobat bukan ikbat. Iya. Harus diulang lagi. Di standby timbangan di meja kasir. Ini berapa kilo gula nih? 10. Kan sudah ditimbang tadi, naikkan lagi. Ini 10 kilo ya. 10 kilo ya, 10 kilo ya. Dia akan 10 kilo ya, begitu. Oh, berarti dari pembeli tahu pasti. Ya. Pas menimbangnya. Waktu dia qobat menerima barang itu dia harus pasti ini 1 kilo. Oh, boleh kita sebetulnya bilang itu udah ditimbang tadi pas sebagai penjual itu. Nggak boleh. Dia qobat tuh waktu itu. Waktu qobat tuh harus ditimbang. Nah, berarti akadnya beli gula sebungkus. Belilah gula seplastik. Berapa lagi bahasanya? Plastik mana? Plastiknya ukuran 1 kilo. Plastiknya ukuran 1 kilo, kilonya terserah lah. Saya beri gula ukuran seplastik. Nah, gula yang di minimarket saya beli 2 pieces, 3 pieces. Jadi per pieces, jadi saya hitung 1, 2, 3. Nah, bukan kilonya. Beli minyak goreng per pieces. Nah, misalnya 1 liter 5 bungkus. Tuh 2, 3, 4, 5.
Yang bilang liter, kalau liter antum buka plastiknya liter lagi. Begitu. Kita membeli bilang berpikir sendiri. Ya, saya beli 5 bungkus. Ukuran isi seliter. Saya beli 5 bungkus. Bungkus yang mana? Bungkus isi seliter. Jadi hitungnya bungkus, bukan liter. Kalau Pak penjual nggak harus bilang berbungkus dari penjual. Penjual nggak perlu. Dari pembeli ya. Karena cerita obat itu pembeli. Nah, dari pihak penjual namanya ikbar. Fir'aun zada tarjamah tabi'i, menambahkan ya Imam Nawawi sebuah judul dengan yang Fir'aun. Idza qala al-ba'i'u bi thamanin fi zimma, idza qala al-ba'i'u, apabila berkata oleh penjual dengan saman pada zimmah, halil yang tunai, dengan saman pada zimmah yang dia tunai, bukan hutang, halil. Nah, kepada samanin, apa kata-kata dia? La usallimul mabi'a hatta aqbidu samanahu. Saya tidak akan serahkan mabi' sehingga saya menerima uangnya, saya menerima harganya. Itu kata penjual. Wa qala al-mustari, berkata juga lah pembeli, bis samani mislahu, pada masalah harga semisalnya perkataan si baik. Artinya la usallimuhu hatta aqbidul mabiha, saya tidak akan serahkan akannya harga sehingga saya terima mabih. Ini dalam jual beli yang tunai, yang harganya ada pada zimmah. Artinya saya beli barang kamu ini dengan harga 500.000. Jadi 500.000 nya gak ditentukan yang mana. Tapi kalau dikatakan 500.000 yang ini, itu namanya saman muayyan. Yang kita bahas adalah saman bizimmah. Jadi kasus anak-anak jadinya. Penjual bilang, saya nggak mau serahkan barang kalau kamu nggak serahkan uang. Pembeli katakan, saya nggak akan serahkan uang kalau barang tidak kamu serahkan. Fatarafa'a ilal hakim, melapor kedua-duanya ke hakim. Niscaya ujbirul ba'i, dipaksa akan penjual. Niscaya dipaksa akan penjual. Penjual yang dipaksa lebih awal menyerahkan barang kepada pembeli. Kenapa? Liridahu bita'alluqi haqqi bidzimmah, karena relanya pembeli dengan menggantungkan haknya dengan zimmah. Karena relanya penjual, karena relanya penjual dengan menggantungkan haknya dengan zimmah. Wa fi qaulin al-mustari, menurut satu pendapat yang dipaksa itu pembeli, li'anna haqqahu li ta'alluqihi bil aini la yafutu, karena sesungguhnya haknya pembeli itu la yafutu, khabarnya di sana. Karena sesungguhnya pembeli, karena sesungguh haknya pembeli itu tidak akan hilang ia hak. Kenapa enggak hilang?
li ta'alluqihi bil ain, karena sangkut pautnya hak dengan ain. Nah, kadang-kadang penataan kata-kata itu menyulitkan pemahaman. Dan menurut redaksi yang sastranya bagus ya seperti ini, li'anna haqqahu li ta'alluqi bil aini la yafutu. Tapi kalau mau ditulis menurut tulisan Luru Itabuang, la yafutu itu depan, li'anna haqqahu la yafutu, karena haknya pembeli nggak akan pernah hilang. Kenapa nggak pernah hilang? Karena ta'alluq hak ke ain. Di pembeli yang dipaksa. Mana uang yang kamu bilang 500.000 itu? Serahin dulu. Ada, pokoknya saya bayar. Begitu katanya. Maka pendapat kedua, pembeli mana uangnya, keluarkan. Kamu serahkan. Kalau soal barang, ini barang nih, dan nampak barang di depan mata, hak kamu nampak di depan mata. Sementara hak penjual uang 500.000 itu masih dalam tanggung jawab kamu. Entah ada, entah enggak, nggak tahu. Maka dia dipaksa lebih awal. Jadi untuk hari ini, pendapat yang lebih cocok, yang munasabah dengan kondisi hari ini adalah pendapat kedua. Nah, wa fi qaulin, pendapat ketiga, la ijbar, enggak ada paksa-paksa. Awalan, dari awal, wa yamna'u ma al-hakimu min at-takhassus, dan melarang akan keduanya oleh hakim daripada bertengkar. Paksa enggak ada, tapi jangan coba buat kekacauan. Nah, pulanglah ke rumah masing-masing, pikir sendiri. Nah, siapa yang mau rendah hati menyerahkan lebih awal. Tapi jangan pernah kedengaran bertengkar. Kalau kalian kedengaran bertengkar soal ini, kami jemput masuk penjara. Ini pendapat yang ketiga. Tapi hakim tidak ikut campur dalam memaksa untuk menyerahkan mabit atau menyerahkan thaman. Paman salam, maka siapa saja yang telah menyerahkan, ajbaro sahibahu ala taslim, itu dia bisa memaksa kawannya untuk menyerahkan. Misalnya pembeli, dia pengen pakai barang, dia duluan serahkan uang 500.000, maka dia boleh maksa penjual untuk menyerahkan barang mabit. Kalau penjual telah serahkan barang mabit, maka penjual yang berhak memaksa pembeli untuk menyerahkan saman. Ini pendapat ketiga. Wa fi qaulin, pendapat keempat, yujbaroni, dipaksa kedua-duanya. Fayulzimul hakimu, maka mewajibkan oleh hakim, kula wahidin minhuma, akan masing-masing dari keduanya penjual pembeli, bi'ihdari ma'ali, dengan menghadirkan sesuatu yang ada ia sesuatu itu kewajibannya seseorang. Penjual dipaksa menghadirkan mabih, pembeli dipaksa menghadirkan saman. Fa idza ahdarahu, maka apabila telah menghadirkan keduanya penjual pembeli akannya, ma yajibu alaih, sallama saman ilal bai', niscaya menyerahkan ia si hakim akan saman kepada si penjual, wal mabi'a ilal mustari, dan mabit kepada pembeli, yabda'u bi ayyi ma syaa, memulai ia hakim dengan mana saja keduanya yang menginginkan ia hakim. Ini kerja tuntas namanya. Nah, pendapat yang kedua, yang ketiga tadi itu kerjanya enggak tuntas, tapi tidak mau ikut campur. Pendapat yang keempat, ini kerja tuntas. Oke, so pagi kalian berdua hadir, bawa barang masing-masing. Kamu bawa uang kamu, kamu bawa barang kamu. Hati-hati ya, besok jam 9. Kalau enggak, kami penjarakan. Datanglah orang itu besok, bawa barangnya, serahkan di atas
letakkan di atas meja hakim. Di sini barang, di sini uang. Dah selesai tafakim sini. Siapa saja dia mau mulai dulu? Atau kedua-duanya kalau barangnya ringan? Ini kedua-duanya. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Mohon maaf saja karena kalian bertengkar ke anak-anak. Atau bisa saja dipanggil satu-satu. Ini pendapat yang keempat, sepertinya lebih mudah untuk diterapkan. Qultu, aku katakan, fa in kana samanu muayyanan, maka jika adalah saman itu muayyan, yang kita bahas tadi zaman bidzimah. Sekarang kalau adalah saman itu muayyan ditentukan, saqatal qaulani awalani, gugur dua kaul yang pertama. Kaul pertama, ujbirul ba'i, itu gugur. Kaul kedua, ujbirul mustari. Jadi dua kaul itu gugur. Yang ada adalah ujbiro fil azhar. Berlakulah kaul ketiga. Ujbiro dipaksa kedua-duanya menurut pendapat azhar. Dipaksa kedua-duanya menurut pendapat azhar. Jadi berlakulah kaul azhar satu, kedua-duanya dipaksa. Kemudian kaul yang ketiga, la ijbaro, tidak ada pemaksaan. Tinggal dua kaul aja lagi. Nah, 3, 4. 1, 2 gugur. Yang tinggal 3, 4. Wa fi qaulin la ijbaro, wa fi qauli yujbaroni. Nah, kaul keempat menjadi pendapat azhar kalau samannya muayyan. Wa zakara ar-Rafi'i fi syarhi sukut al-awalain fi bai'i ardin bi ardin. Menyebutkan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir akan gugur dua kaul pertama dalam masalah menjual barang dengan barang. Nah, menjual barang dengan barang. Kalau tadi kan menjual barang dengan uang. Jadi kalau jual belinya barter, barang dengan barang, otomatis barangnya muayyan, samannya muayyan. Nah, maka tidak ada kaul pertama, tidak ada kaul kedua. Kenapa tidak dipaksa penjual? Kenapa tidak dipaksa pembeli? Karena barang dalam level yang sama, sama-sama muayyan. Maka dipaksalah kedua-duanya atau tidak dipaksa sama sekali. Waqtasara fi ghairihi ala sukutis tsani. Mencukupkan ia Imam Rafi'i pada selainnya menjual barang dengan barang untuk menggugurkan kaul kedua, atas menggugurkan kaul kedua. Jadi beda Imam Nawawi sama Rafi'i. Imam Rafi'i membagi dua kategori lagi. Pertama jual beli barang dengan barang, yang kedua jual beli barang dengan uang. Jual beli barang dengan barang gugur dua kaul pertama, 1, 2. Jual beli barang dengan uang walaupun uangnya muayyan, gugur kaul kedua saja. Fazada fi rawdati sukutal awwala aidan. Menambah ya Imam Nawawi dan kitab Rawdah gugur pendapat yang pertama juga. Dari mana diriwayatkan oleh Imam Nawawi? Dari jumhur. Dan di dalam kitab Syarah Shaghir gugurnya kaul yang pertama juga. Nah, pernyataan Imam Rafi'i di sini memberikan dukungan kepada pendapat Imam Nawawi. Nah, karena Imam Rafi'i hanya sukut tsani. Imam Jalaluddin Mahalli ini memberikan penekanan yang benar, yang kuat adalah pendapat Imam Nawawi yang menggugurkan kaul pertama sama kedua. 1,
fi Raudhah sukut al-awal anil jumhur. Kemudian Sarah Saghir karangan Imam Rafi'i sendiri juga menggugurkan kaul pertama. Fasukutul kabir anhu la yakfihi, maka gugurnya, maka diamnya Sarah Kabir, maka gugurnya, maka diamnya si Kabir, maksudnya Sarah Kabir, anhu, darinya menggugurkan pendapat yang pertama, itu tidak menafikan ia diam, akannya menggugurkan kaul pertama di dalam Sarah Saghir. Itu pernah lihat kitab Sarah Kabir, Sarah Saghir, Muharrar. Nah, dibeli pun ada gunanya kita. Nah, kita numpang sama Imam Mahali yang telah merisetnya. Nah, ini katakanlah nih hasil ketika Imam Jalaluddin Mahali mengambil gelar seberapa begitu, kemudian diriset beberapa kitab, ini. Cuman mereka tidak buatkan rujukannya. Mereka kalau sekarang kan harus rujukannya kemana? Ini nggak ada rujukannya. Lihat aja di situ yang beliau bicarakan tuh, kitab apa saja yang beliau omongin, itulah rujukannya. Nah, titik. Belum selesai kasusnya, masih dengan kasus yang tadi. Si penjual sama pembeli, mereka saling enggan menyerahkan kewajibannya. Wa idza salamal bai'u bi ijbarin aw dunihi, apabila telah menyerahkan oleh si penjual. Dalam kasus tadi mereka tidak mau saling menyerahkan, berakhirlah dengan mau menyerahkan tapi belum lapor ke hakim. Apabila telah menyerahkan oleh si penjual dengan cara dipaksa atau tanpa dipaksa, niscaya dipaksa akan pembeli. In hadar samanu, jika hadirlah harga. Atas apa dipaksa? Atas menyerahkannya harga. Wa illa, jika tidak, wa illam yahdur, jika tidak hadir ia harga, fa in kana al-mustari mu'siran bis-saman, maka jika adalah pembeli itu tidak mampu membayar harga, bahwa muflis, maka dia dianggap sebagai muflis. Balil bagi al-fashu bil faras, maka bagi penjual itu boleh mempasang jual beli dengan sebab falas, bangkrut. Falas ini sudah menjadi bahasa ekonomi hari ini. Bahasa falas atau falas? Falas. Falas juga. Nah, wa akhzul mabi'i, dan mengambil mabi' bisartihi, dengan syaratnya mabi', dan mengambil mabi' dengan syaratnya mabi' lima sati fi babi, bagi sesuatu yang akan datang nanti di babnya. Au musiran, atau adalah pembeli itu orang kaya, wa malu bil balad, dan hartanya di negeri yang sama, di negeri tersebut, di negeri terjadinya kasus, atau di jarak yang dekat. Maksud dekat adalah duna masafati kasri, di bawah jarak qasar salat. Hujira alaihi fi amwalihi kulliha, nisya dihajar di atasnya pembeli pada seluruh kekayaannya pembeli, seluruhnya, hatta yuslimas saman, sehingga dia menyerahkan akan harga. Li'alla yatasarrafa fiha, kenapa dibekukan kekayaannya? Supaya dia tidak bertasarruf padanya harta, bima yubtilu haqqal ba'i, dengan sesuatu
yang membatalkan ia akan hak orang menjual. Wa in kana bi masafatil qasri, maka jika ada pembeli maka jika ada ia harta itu di jarak masafah qasar, lebih pada jarak qasar salat, niscaya lam yukallafil ba'i'u as-sabru ila ihdarihi, niscaya tidak dibebankan, tidak dipaksakan si penjual akan bersabar hingga menghadirkannya harta, litadarrurihi bidzalik, karena mudaratnya penjual dengan hal demikian. Wal asahu, dan menurut pendapat as-sah, anna lahul fashu, sesungguhnya baginya penjual itu boleh menfasakh, wa akhzul bai'i, dan mengambil mabih. Akhzul bai'i itu mabih, bai'i bukan mabih. Nah, mabih ini betul, mabih. Wa akhzul mabih, dan mengambil mabih, lita'azzuri tahsilis saman, karena uzur mendapatkan harga, kal iflasi bi, sama dengan bangkrut dengan harga. Wasani la yanfasikhu, menurut pendapat yang kedua itu tidak terpaksa ia jual beli, walakin yubahul mabih, dijual akan mabih, wa yu'adda haquhu min thamanih, dan dibayar akan harganya mabih dari dan dibayar akan haknya si penjual dari harga penjualannya mabih. Fa in sabarul ba'i'u ila ihdaril mal, maka jika sabar oleh penjual sehingga dihadirkan harta, fal hajru kama zakarna, maka hukum hajar, pembekuan kekayaan itu seperti yang telah kami sebutkan. Artinya yuhjaru alal mustari, dihajar di atas pembeli pada harta kekayaannya seluruhnya, sehingga dia menyerahkan akan saman 5 taqaddam, asal yang telah terdahulu. Titik. Harus baca sampai di situ. Oke. Contoh, Abu Bakar membeli jam tangan dari Ustaz Maryam. Mana jam tangan? Nah, ada contohnya. Siapa ya? Mana jam tangan? Mari, jam lemari namanya. Coba bayangin aja, ada jam tangan hitam besar berat. Jadi Abu beli jam tangan Ihsan harga 500.000 rupiah. Kata Abu Bakar, serahkan dulu jamnya, baru saya serahkan uang. Kata Ihsan, serahkan dulu uangnya, baru saya serahkan jamnya. Debatnya dari Quran hadis juga. Tapi tidak sampai ke hakim, atau sampai ke hakim yang pada intinya Abu Bakar, Ihsan telah menyerahkan jam tangan tersebut. Nih, saya serahkan jamnya. Selesai? Nah, tinggal Abu Bakar belum menyerahkan uang. Maka dipaksalah Abu untuk menyerahkan uang kalau uangnya dibawa, ada di tempat. Nah, kata Abu Bakar, kemarin kalau kamu serahkan saya bawa
uang kemarin itu Masya Allah tinggal uangnya. Nah, uangnya tidak ada di tempat. Nah, dia bisa bilang di rumah, dia bisa bilang di mana, pokoknya uangnya nggak ada di tempat. Ketika dicek nggak ada uang di tempat, itu mananya lam yahdur. Maka dilihat kalaulah Abu Bakar itu statusnya miskin dalam artian tidak ada aset yang nilainya 500.000, maka Abu Bakar dinyatakan muflis. Kenapa dikatakan muflis? Karena hutang lebih banyak daripada aset. Banyak orang-orang kaya itu miskin sebetulnya. Kenapa? Total kekayaannya tidak senilai di hutangnya dipegang. Maka dia dinyatakan bangkrut. Dia katakan bangkrut rumahnya kan besar. Rumah besar itu 5 miliar, hutangnya 15 miliar. Nah, sementara rumah orang di desa, tanah milik dia, rumah milik dia, nggak ada utang sama sekali. Paling di kedai kemarin 12.000-nya goreng. Jadi nggak bisa menilai apa yang ada pada diri orang. Nah, maka pertanyaan yang lebih tepat untuk memastikan dia kaya atau miskin, berapa hutangmu? Ketika dia katakan tidak punya hutang, berarti dia kaya, gitu. Nah, kalau sekiranya ternyata pembeli itu dinyatakan bangkrut karena hutangnya lebih besar daripada total asetnya, maka penjual boleh mempasang jual beli dan mengambil mabit. Secara ketentuan berlaku nanti di bab khusus. Kalau sekiranya Abu Bakar musir, ternyata asetnya lumayan banyak, uang 500.000, bisa dia jual rantai sepedanya atau sepeda mobilnya. Nah, musiran, dan hartanya ada di negeri itu, masih di Padang atau di Bukit Tinggi atau di Solo, yang jaraknya tidak lebih pada 144 kilo. Maka caranya adalah semas Abu Bakar akan dihajar, artinya akan diumumkan bahasanya tidak boleh sesiapapun melakukan transaksi apapun terhadap Abu Bakar, dan dia tidak boleh mempergunakan hartanya yang manapun. Mulai sejak itu akan ada petugas dari pihak pemerintah akan menemani Abu Bakar berbelanja, dibelanjai. Nah, pokoknya nggak bisa belanja sendiri. Itu namanya mahjur alaih, tidak bisa belanja sendiri. Hari Jumat dalam sekantong dia mau sedekah, stop, nggak boleh sedekah. Itu namanya mahjur alaih. Nah, sampai kapan? Sampai dia bayar hutang 500.000 jam tangan pada ihsan. Tapi kalau hartanya ada tapi di Jakarta sudah melewati masa pasar, maka ada dua pilihan kepada ihsan. Satu, membatalkan jual beli. Nah, membatalkan jual beli, maka ihsan akan mengambil mabit, membatalkan jual beli dan mengambil mabit. Pendapat kedua, nggak boleh dibatalkan, jual beli tetap berlangsung. Maka jam tangan yang sudah diserahkan ke Abu Bakar akan disita oleh hakim, dan hakim akan jual jam tangan tersebut dan uangnya diberikan ke ihsan. Kalau jam itu terjual 550.000, maka 50.000 untuk keuntungan Abu Bakar. Kalau jam tangan itu hanya laku 450.000, berarti ihsan baru kebayar 450.000, sabar nunggu 50.000 lagi. Jual beli gak boleh batal, lanjut. Itu pendapat yang kedua, itu pendapat cari kerjaan. Nah, syukur kalau harga jualnya lebih tinggi daripada sama. Tapi kalau ihsan dia sabar, bisa sabar. Di solusi kedua dia sabar, kelah tantum mau di ujung kulon sekalipun,
atau di kutub utara sekalipun, saya tunggu, begitu. Penting bayar, saya tunggu. Mau di mana saja yang saya tunggu. Nah, ketika Isa mengatakan bersedia menunggu, maka berlakulah hukum hajar kepada Abu Bakar seperti di atas. Dia akan dikawal oleh pihak pemerintah, tidak boleh belanja, tidak boleh bersedekah, tidak boleh berinfak, makan itu harus ada yang membelikan dari uangnya, memberi nafkah istri, memberikan jajan ke anaknya. Dia nggak boleh lagi, harus dari pihak ketiga yang ditetapkan oleh hakim, itu namanya mahjur alaih. Dari mana gajinya pihak ketiga itu? Dari negara, pegawai hakim. Sama dengan polisi yang mengawal buronan, orang yang ditangkap, di mana gajinya? Negara. Itu juga di sini. Walil bai'i habsu mabi'ihi hatta yaqbidu thamanahu. Dan bagi penjual boleh menahan mabiknya, diambil kembali, sudah dikobat, sudah diserahkan, tapi kan uang nggak ada, maka si bai' boleh menahan mabiknya sampai dia menerima harganya yang tunai bil asalah, dengan hukum asal. Titik. Wa in khafa fawtahu bila khilafin. Wa in khafa fawtahu, walaupun khawatir ia penjual, in khafa fawtahu, jika khawatir ia penjual akan lenyapnya mabik tanpa ada khilaf, boleh bagi penjual menahan mabiknya sehingga dia menerimakan harganya mabik yang hukumnya tunai dengan hukum asal, jika dia khawatir akan lenyapnya mabik tanpa ada khilaf. Dia ragu kalau menyerahkan mabik sama pembeli. Kata pembeli, saya terima mabiknya, tapi izinkan saya ngambil uang ke Jakarta. Nah, si baik ragu, dia ini kayaknya orang nggak akan kembali lagi. Nah, bisa-bisa barang saya ini dibawa dia, maka boleh diambil kembali. Wa kadzal mustari lahu habs saman al-mazkuru in khafa fatal mabi'i bihi. Begitu juga pembeli, boleh bagi pembeli menahan saman yang disebutkan jika dia khawatir akan lenyapnya mabik bihi. In khafa, apa bacanya? In khafa fauta mabi'i bihi. Jika khawatir ia akan lenyapnya mabik dengannya pembeli. Kama zakarahu, sebagaimana menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Raudhah, sama dengan asalnya Raudhah, artinya tanpa ada khilaf. Wa innamal aqwalus sabiqatu, hanya saja pendapat-pendapat yang telah terdahulu tadi boleh bersabar. Nah, bisa memfasah begini begitu, itu apabila tidak khawatir ia akan terlewatkannya atau lenyapnya. Siapa ia? Ai ba'i'u. Apa yang lenyap? Ai fautas saman.
jika tidak khawatir ia pembeli akan lenyapnya sama. Wa kadzal mustari, begitu juga pembeli jika tidak khawatir akan lenyap mabi. Tapi kalau ada kekhawatiran, kalau kita serahkan mabi, penjual pembeli itu akan kabur dengan mabi serta dia tidak akan bayar harga, maka penjual boleh menahan barangnya. Begitu juga kasus sebaliknya, kalau yang diserahkan pertama adalah uang, ternyata mabit tidak ada di tempat, kata penjual mabitnya ada, tapi di rumah saya mau ambil dulu. Kalau khawatir pembeli dengan barangnya akan lenyap, maka dia boleh pegang uangnya, tunggu uang sampai pegang. Nah, saya tahan dulu uangnya sampai barang ada. Nah, ini kasus-kasus penipuan yang berlaku hari ini. Banyak macam-macam penipuan, termasuk dulu sudah lama sekali waktu di Batam. Nah, itu kami bertiga hampir kehilangan paspor karena mau ditipu oleh orang yang katanya membantu memberangkatkan belajar ke Mesir. Semangat belajar tinggi ke luar negeri, asal ada orang kata membantu, serahkan paspor, hampir dibawa kabur. Zaman itu masih berlaku paspor palsu, karena belum ada masuknya itu pakai sidik jari, pakai mata. Jadi orang-orang Batam ke Singapura itu bisa dengan 3 paspor. Masuk ke Singapura, beli barang second, keluar Singapura, kemudian masuk lagi paspor kedua, beli barang second, keluar lagi, masuk lagi dengan paspor ketiga. Nah, bisa 3 paspor. Sekarang sudah lebih ketat. Nah, wa tanazza'a fi mujarradil ibtida' bitaslim. Wa tanazza'a, dan bertengkar kedua-duanya, ta'ata kepada idza lam yakhaffawtahu, hanya saja kaul-kaul yang telah disebutkan tadi. Mana kaulnya? Kaul pertama? Kaul pertama dipaksa penjual. Kaul kedua paksa pembeli. Kaul ketiga, kaul keempat paksa kedua-duanya. Nah, kaul-kaul tersebut itu berlaku apabila penjual atau pembeli tidak ada kekhawatiran barangnya dibawa lari, dan bertengkar kedua-duanya hanya dalam semata-mata siapa yang duluan. Wa tanazza'a, bertengkar kedua-duanya bi mujarradil ibtida', hanya semata-mata siapa yang duluan dengan menyerahkan. Titik. Nah, azan. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali ke Far'un yang awal tadi. Far'un zadat tarjamata bihi idza qala al-ba'i'u bi thamanin fi dhimmati halin. Ada 2 kait di situ. Pertama dhimmah yang muayyan sudah kita bahas muqabilnya. Kemudian halin yang tunai, berarti muqabilnya adalah muajjal. Nah, di sini masuk pembahasan yang muajjal. Amma samanul muajjalu falaysa lil bai'i habsul mabi'i bihi. Adapun saman hutang, harga hutang, sebeli jam tanganmu 500.000 hutang,
falaisa lil bai'i, maka tidak boleh bagi penjual habsul mabi', menahan mabi' dengan sebabnya harga yang dihutangi, liridahu bitakhiri, karena relanya si bai' dengan diakhirkan harga. Jadi salah kalau dia katakan saya jual barang ini ke kamu hutang selama 3 minggu, tapi barang gak boleh dibawa kalau belum lunas. Itu bukan jual beli hutang namanya. Nah, gak boleh. Walau halal qabla taslimi, walaupun telah jatuh tempo ia hutang sebelum barang diserahkan. Sebelum barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pembeli, harga yang tadi hutang telah jatuh tempo. Kebetulan atau entah bagaimana kejadiannya, hutang bayar 3 hari. Selama 3 hari hutang itu barang ternyata belum diambil oleh pembeli. Ketika dia datang pada hari keempat, hutang sudah jatuh tempo. Si penjual tetap tidak boleh menahan mabit tersebut. Fala habsalau aidan, maka tidak boleh menahan baginya si bai' juga. Kata fi Raudhah, demikian hukum disebutkan dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Di dalam kitab Kifayah, sabit di dalam kitab Kifayah, tepatnya di dalam kitab Mahar, itu An-Nal Qadi Abad Tayyibi, sesungguhnya Syekh atau Imam Qadi Abu Tayyib itu mengutip Qadi Abu Tayyib dari nas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mansur, annalahu habasu, sesungguhnya bagi pembeli itu boleh menahan barang kalau harga sudah jatuh tempo dan barang belum diserahkan sebelumnya. Wasati fi sadaq, akan datang dalam pembahasan mahar. Nah, Imam ini akan datang dalam pembahasan mahar, dan sudah kita baca apa yang ada di sana. Law halla qabla taslimi, jikalau jatuh tempo ia mahar sebelum taslim. Taslim artinya istri menyerahkan diri ke suami. Fala habsa lil mar'ati fil asahi, maka tidak boleh menahan diri oleh si wanita menurut pendapat asah. Jadi yang menjadikan patokan hukum adalah status nilai ketika akad. Kalau status harga ketika akad tunai, maka berlakulah hukum tadi. Kalau status harga ketika akad hutang, maka si penjual tidak boleh menahan barang untuk tidak diserahkan kepada pembeli. Nah, kalau harganya hutang fi, ada hutang muayyan yang namanya hutang otomatis fi dhimmah. Nah, yang hal baru terbagi dua, ada hal fi dhimmah, ada hal muayyan. Kalau hutang bagaimana mau muayyanin? Nah, saya beli jam tangan kamu dengan uang 500.000 yang ini hutang. Nah, caranya itu hutang tapi uangnya ini, kan mungkin. Makanya nama hutang pasti fi dhimmah. Maka tidak ada pembagian muajjal fi dhimmah, muajjal muayyan. Nah, yang ada pembagian fi dhimmah sama muayyan hanya yang hal saja. Baik. Nah, silakan. Jadi yang jual beli, kalau misalnya
jual beli itu tidak sah, status barang itu berarti masih milik orang itu masing-masing atau bagaimana enggak? Terus yang kedua, kalau kita ada terlanjur membeli barang tersebut yang memang akad tidak sah, bagaimana kelakuan kita? Apakah barang itu tidak boleh kita konsumsi sama sekali atau kita berikan atau bagaimana? Nah, kalau jual beli tidak sah, artinya hukum berlaku kepada hukum asal. Uang adalah milik pembeli, barang adalah milik penjual. Itu konsekuensi hukum tidak sah. Berarti kalau kita makan barang dengan jual beli tidak sah, berarti kita makan barang orang. Kalau kita belanjakan uang dari jual beli tidak sah, berarti kita membelanjakan uang orang. Maka membelanjakan uang orang hukumnya tidak sah. Misalnya saya jual barang, ketika saya jual barang transaksi nggak sah, saya terima uang ini saya belanja ke tempat lain, gara-gara jual beli nggak sah, belanja ke tempat lain juga tidak sah. Nah, itu hakikat tidak sah. Memang hak milik tidak berpindah, status milik barang tidak tertukar. Dengan akad tukar menukar tersebut, statusnya tidak bertukar. Barang tetap menjadi milik pembeli, penjual, harga atau uang tetap milik pembeli. Tapi barang itu sudah masuk dalam tanggung jawab yang memegang. Uang masuk dalam tanggung jawab penjual. Kalau hilang uang di tangan dia, pembeli nggak boleh dituntut. Barang sudah masuk dalam tanggung jawab pembeli. Rusak barang tangan pembeli, penjual tidak tanggung jawab. Jadi status tanggung jawab berpindah, tapi status milik belum. Bagaimana sikap kita terhadap barang-barang yang sudah terlanjur dibeli? Sikap kita, kalau bisa kita ulang akadnya. Nah, misalnya barang itu masih utuh, beras masih ada di rumah, kita ambil beras itu, kita pergi ke pasar lagi, kita jumpa sama orang kedai, Bu, mohon maaf ya, saya mau ulang akad ini lagi, karena kemarin itu nggak sah. Itu kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa, ya sudah, istighfar. Nah, bagaimana mengulangnya? Ini baju yang dipakai ini dibeli di mana kemarin? Akadnya seperti apa ya? Bagaimana transaksi? Mau pergi ke kedai itu lagi? Ulang transaksi lagi? Ini baju second setahun yang lalu, mana mau transaksi lagi? Ya tinggal istighfar. Dan barang-barang yang gagal dalam akad tidak boleh disumbangkan. Tidak boleh kata kasih, oh ini gagal akad, saya kasih sama orang. Tidak boleh. Kenapa? Itu sama dengan mensodakokan bunga bank. Kata-katanya nih, pasti atau tidak, donasi dana-dana yang diberikan kepada dukungan dakwah Salafi Wahabi di Indonesia itu dari bunga-bunga orang-orang kaya Saudi Arabia. Katanya, tanyalah sama orang tua, bisa nggak tahu informasi yang begitu. Nah, berarti barang kalau makanan kita buang aja. Enggak boleh mubazir, makan saja. Astagfirullah. Karena kalau dibuang, mubazir, telah batal jual beli tidak sah, dibuang, tiba dosa baru lagi. Makan bukan yang haram juga. Zatnya nggak haram, caranya aja haram. Jadi makanan itu nggak akan diadili di akhir kelak gara-gara makan makanan itu, karena dua belah pihak sudah saling merelakan. Cuman standar akadnya tidak betul, maka dia jadi makanan haram. Berarti haram diperbuatkan juga. Ya. Bukan dimakan itu. Bukan makanannya. Berarti boleh tetap kita konsumsi juga. Ya boleh. Mau di kemana ya? Iya.
Si ayam. Ayamnya nanti siapa yang makan? Kalau dalam bentuk uang itu kan? Hah? Tapi kalau uang nggak boleh belanjain nggak? Iya. Gimana nggak? Uangnya? Mana cara uangnya itu ya? Dibelanjain nggak boleh, sedekahin nggak boleh, apa nggak boleh. Ya. Kalau sudah berlalu ya tinggal itu saja. Afallahu ma pada salam. Belanjain saja sudah. Tidak usah dibahas barang sudah lalu. Kalau bahas barang sudah lalu ribet jadi masalah. Nah. Kemudian ada uang yang sah, ada uang nggak sah. Sekarang mencampur uang sah nggak sah. Mana yang sah? Mana nggak sah? Satu-satunya caranya istighfar. Istighfar saja banyak-banyak. Astagfirullah. Nah itulah model muamalah. Kalau kita lihat standar hukum syariahnya, kita yang sudah belajar kitab pun kadang-kadang melanggar aturan muamalah tersebut. Jadi bagaimana mau jadi wali, muamalahnya tidak standar syariah. Belum lagi muamalah standar tasawuf. Kalau muamalah standar tasawuf, seorang ulama sufi itu tidak pernah membeli daging kambing dikarenakan di kota itu pernah 20 tahun yang lalu orang kehilangan kambing. Karena usia kambing ini kira-kira 20 tahun lah mati kan. Nah lewat 20 tahun baru dia beli kambing. Karena 20 tahun lalu ada pernah orang kehilangan kambing. Jangan-jangan kambing di sini, kambing di kedai ini, kambing di kedai ini, kambing di Wan Aziz, kambing di Cek Mani, kambing mana. Pokoknya sejak itu dia nggak pernah makan daging kambing. Membeli dan tidak pernah makan. Jangan-jangan itu kambing yang hilang. Setelah 20 tahun dan lenyap kira-kira kambing, baru dia mau makan kambing. Itu muamalah sufi. Sekarang berapa banyak orang kehilangan beras? Berarti kita berhenti makan beras. Nah, sekarang yang sufi dulu fikih saja dulu. Nah, betulkan muamalah fikihnya. Yang belakang biar berlalu. Nah, dan nanti dikodok lagi. Nah, oke. Oke, silakan. Misalnya mengukur barang yang kita beli tadi, jadi kan salah satu solusinya itu kita beli ini satu plastik gula ini. Iya. Kalau sekiranya kan biasanya gitu tuh tanpa mengatakan apa-apa, cuma dengan barang saja ini. Apakah itu sudah cukup? Sudah? Ya, seperti minimarket masukkan ke keranjang nih, saya beli. Nah, dia masukkan ke kantong. Sepas itu bayar uang. Udah nggak mau apa? Terima kasih berkembali berkah. Bukan itu yang diomongin. Saya jual, saya beli gitu. Nah, bilang aja sama kasir itu, ya berkah, saya beli. Ya Islami itu yang berkah. Oke, assalamualaikum juga. Nah. Pokoknya ya begitulah. Dan tanpa kita memandang kepada, kita juga tidak boleh melupakan kaul dhaif tentang bait mu'athah pada barang-barang yang kecil. Nah, kita berpindah ke sana ketika barang-barang kecil. Kita beli sayur di pasar, beli cincau, enggak kan? Nah, beli apa lagi? Beli telur itik. Nah, cuma beli teh sebungkus. Nah, beli lontong tuh mana caranya? Makan. Kalau makan di situ. Nah, kita kembali kepada bait mu'athah. Tapi kalau barangnya dibungkus dan ketika bayar harga tinggal ngomong saya beli. Atau lebih lengkapnya sebeli dan harga sekian.
insyaallah. Tanggung baca sambungannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.